Mengalirlah, mengalirlah, dan mengalirlah, O Roh Kudus, di dalam hidup kami, di dalam setiap segi, setiap sisi, setiap lini, setiap sudut kehidupan kami. Dan bekerjalah seperti apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Kuasailah hidup kami dan mampukanlah kami untuk menjadi taat, mampukanlah kami untuk menjadi penurut, mampukanlah kami menjadi pribadi yang setia dan senantiasa mengandalkan kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus, kuasa Allah di dalam kehidupan kami. Dan mengalirlah Roh Kudus di tempat ini karena kami siap untuk mendengarkan, untuk belajar sabda kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapilah kami, berkati, dan berilah kami hikmat untuk dapat mengerti, memahami apa yang menjadi pesan, apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam hidup kami, khususnya melalui firman Tuhan ini. Hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini menyerahkan bibir, lidah, juga hati dan pikiran hamba-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan yang mengatur sedemikian rupa, dan Tuhan yang menyempurnakan segala sesuatunya. Sehingga setiap hati, telinga, dan pikiran yang menerimanya, menerima firman Tuhan ini ketika disampaikan, mereka berolehkan berkat, sukacita, dan damai sejahtera oleh karena-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi. Sehat? Saya minta maaf kalau tiba-tiba semisal nanti tiba-tiba harus cepat mengakhiri khotbah. Tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin. Karena lidah saya pucuknya ini sariawan. Jadi buat ngomong itu sakit sebenarnya. Bila tiba-tiba ora kuat angkat tangan, melambaikan tangan, ya sudah gitu ya. Dilanjut besok minggu depan. Tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin. Masih di dalam tema bulan Mei, hidup dikuasai oleh Roh. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang karya-karya Roh Kudus. Dan seperti apa yang saya sampaikan minggu lalu juga, pagi ini kita akan belajar bersama-sama apa yang akan terjadi apabila Roh Kudus itu menguasai hidup kita. Apa saja yang bisa dikendalikan olehnya apabila kita mau menyerahkan hidup, menyerahkan diri untuk diatur. Karena syaratnya yang paling utama adalah ya kita mau menyerahkan diri untuk diatur. Nah kalau kita dari semula nggak mau diatur, ya semua yang akan kita bicarakan nanti ya nggak akan terjadi. Karena Roh Kudus pun juga nggak akan mau maksa. Ingat, Roh Kudus itu tertib. Roh Kudus itu penuh dengan kesabaran, kelemah lembutan. Maka ia tidak akan pernah mau memaksa orang. Ya, pun juga demikian dengan Allah. Semua sudah dijabarkan Allah dengan sedemikian rupa, hukum-hukum, akibat-akibat apabila kita tidak taat kepada Tuhan. Tapi untuk mau dilakukan atau tidak, ya itu terserah kita. Terserah kamu, terserah Anda, terserah manusianya masing-masing. Pun juga sama demikian halnya, Yesus yang juga mati di atas kayu salib untuk siapa? Semua orang, semua manusia. Tetapi meh percaya monggo, ora ya monggo. Nih hukumnya jelas, sanksinya jelas. Yang percaya aku selamat, yang ora percaya aku ya sebaliknya orang selamat. Kan begitu toh?
Jelas, tetapi ya itu Tuhan gak mau memaksa, monggo. Nah, ini saya berbicara bagi kita sekalian, apabila kita mau menerima dan mau menyerahkan hidup supaya dikuasai Roh Kudus, ini yang akan terjadi. Apa itu? Kita akan buka dalam kitab Galatia pasalnya yang kelima, ayat 22 sampai dengan 23. Berkaitan dengan buah roh. Buah roh apa buah-buah roh? Buah roh apa buah-buah roh? Buah roh. Lalu buka saya. 5 ayat yang ke-22 dan 23. Firman Tuhan berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah roh ya, walaupun jumlahnya akeh, tetapi itu satu kesatuan di dalam buah roh. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ketika Roh Kudus menguasai pribadi kita, mengendalikan hidup kita, Ia mampu dan mau mengubah semua lini kehidupan kita. Ketika kita juga mempercayakan hidup ini kepada Allah dan membiarkan, mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, maka Ia akan menguasai 100% kehidupan kita. Tetapi kalau mau disimpulkan, mau disederhanakan, saya mencatat ada 3 bagian lini penting yang bisa diatur, yang bisa dikuasai oleh Roh Kudus. Yang mana kalau kita melakukan itu semua, yang mana kalau kita itu semua terjadi dalam hidup kita, maka akan ada sesuatu yang baik yang akan terjadi. Yang pertama, Roh Kudus akan menguasai hati, akan menguasai batin kita, rasa perasaan kita. Yang mana di sana disebutkan bahwa buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Kasih, sukacita, damai sejahtera itu letaknya di mana? Di hati, di rasa, di batin. Ketika kita mengizinkan Roh Kudus mengendalikan hidup kita, yang pertama Ia mensentuh adalah hati kita. Supaya hati kita ini dipenuhi oleh kasih, dipenuhi oleh sukacita, dipenuhi oleh damai sejahtera. Yang mana dengan kasih itu akan menjadikan kita menjadi pribadi yang mudah mengampuni, pribadi yang tidak mendendam, pribadi yang tidak menyimpan sakit hati. Karena apa? Kasih. Sejahat apapun orang kepada kita, karena kita dikuasai oleh roh hati kita, maka kasih itu yang akan mengatur kita. Ojo sakit hati, ojo mendendam. Karena sukacita. Sukacita itu menjaga agar kita tidak mudah sakit hati. Sama halnya dengan kasih. Dan tidak larut di dalam kesedihan yang mendalam. Sedih itu boleh napa mboten? Boleh. Sah napa mboten? Ya lek boleh pasti sah. Yesus saja bersedih ketika mendengar Lazarus meninggal. Ya toh? Tetapi Ia tidak mau dikuasai atau terlarut di dalam kesedihan yang mendalam. Perasaannya kudu dikendalikan. Karena ketika orang terlarut ke dalam kesedihan, terlarut ke dalam duka cita yang mendalam, istilahnya anak muda zaman sekarang akan susah untuk move on. Ya toh? Pernah putus cinta? Sing nom-nom pernah putus cinta? Vera pernah putus cinta? Kalau jatuh cinta pernah? Sudah ngono aja ditekoni. Sedih enggak? Sedih enggak? Putus cinta sedih enggak? Yang bapak-bapak, bakung-bakung, bati-bati pernah putus cinta enggak? Ini pacar pertama dan terakhirku Pak gitu. Gitu Pak Rito.
Pacar pertama dan terakhir. Koyone rak mungkin dong Pak Ripton dhisik nemen-nemen ganteng kok. Fotone yang di itu loh, yang di rumah itu. Masa Bu Ripto pacar pertama? Oh, satu-satunya. Sampai saiki ya. Atau sakit hati atau duka cita atau kesedihan karena apapun. Sukacita yang dari rasa yang ditimbulkan oleh Roh Kudus yang menguasai kita akan membuat kita tidak larut ke dalam kesedihan itu sehingga kita bisa move on. Kenapa harus segera move on? Aduh, sakit sekali. Move on. Kenapa harus move on? Kenapa kita harus tetap sukacita? Orang yang susah move on, orang yang dikuasai kesedihan, dia tidak akan dapat melanjutkan hidup. Susah untuk melanjutkan hidup. Ya, ada banyak remaja-remaja sekarang itu yang pikirannya terlalu dangkal. Saya beberapa waktu lalu sempat mengisahkan ada seorang putri, seorang remaja putri yang bunuh diri karena ternyata diputus pacare. Terlepas apa yang sudah terjadi, tetapi itu terjadi karena dia tidak ada sukacita. Ya sedih memang diputus. Apalagi mungkin sudah menyerahkan semuanya untuk pacare, untuk si laki-laki yang dia cintai itu. Kemudian diputus, sedih. Tetapi ingat bahwa hidup kita masih panjang, masa depan kita masih sangat-sangat cerah kalau kita mau segera move on. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan bersama dengan Tuhan ketika kita bisa move on. Ya tak? Difitnah, disakiti hatinya, dicaci maki. Segera move on. Jangan mau dikuasai oleh sakit hati, kesedihan. Supaya kita bisa melakukan dan menaklukkan hal-hal yang jauh lebih baik, jauh lebih penting di hadapan kita selanjutnya. Nah, itu semua akan terjadi kalau Roh Kudus menguasai hati kita dan menaruh sukacita dalam hati kita. Damai sejahtera pun juga sama, akan membuat kita tetap merasa aman, nyaman, hidup bersama dengan Tuhan dan percaya apapun yang terjadi, asal bersama Tuhan sudah cukup. Yo, duit tetap damai sejahtera dan itu asalnya dari hati. Mau apapun yang terjadi kok aku tetap percaya Tuhan, ya itu datangnya dari hati. Nggak bisa di logika. Wong rak duit kok iso seneng, kok iso nyaman, kok iso tetap bahagia santai. Nggak iso dilogika dengan pikiran. Semua datangnya dari hati. Dan semua itu akan terjadi kalau Roh Kudus menguasai hati kita. Dimulai dari hati. Kemudian sisi apa lagi yang bisa Roh Kudus taklukkan? Dia kuasai ketika kita mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Kalau tadi hati, batin, rasa, perasaan, kemudian yang selanjutnya Roh Kudus akan menguasai setiap gerak-gerik, setiap tindakan, setiap perbuatan kita. Nah, berarti ini sudah masuk kepada wujud yang nyata. Hati kan nggak bisa dilihat. Nah, ini wujud yang nyata. Makanya di sana dituliskan bahwa buah roh itu mewujudkan kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan. Kesabaran. Wujud dari kesabaran itu bisa kesabaran itu bisa diwujud nyatakan apa mboten? Iso dampaknya pun bisa dirasakan. Ya nah? Bagi saya di jalan raya itu ujian kesabaran yang paling luar biasa. Ya nah? Kita mungkin bisa mengendalikan bagaimana kita mengendarai sepeda motor, tapi kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Lagi numpak motor tiba-tiba mau melungker sakarepe dhewe. Itu rasanya ya kudu emosi. Ya Pak Pri ya. Luar biasa itu. Tapi lagi-lagi kesabaran dibutuhkan. Minta Roh Kudus supaya Ia membuat kita menjadi pribadi yang sabar,
supaya hidup kita tetap tenang pada situasi apapun, termasuk situasi terburuk sekalipun. Sabar, tenang. Karena orang gak sabar, kalau ada masalah apapun, bukannya menyelesaikan masalah, justru menambah masalah. Dulu itu sempat viral ada video, nggak tahu dia golek perkara atau memang itu yang sebenarnya terjadi. Jadi ceritanya itu ada orang yang sedang naik mobil, ada orang yang naik motor. Tiba-tiba yang naik motor itu ngejar terus nyelingker di depannya mobil itu, minta supaya supir mobilnya keluar. Sambil dia nendang-nendang mobilnya, nyopot helmnya dipukul-pukulnya di mobil orang itu. Ketika dipisah, dia beralibi, katanya mobil itu mau nyenggol dia. Mau nyenggol dia. Sudah kesenggol belum? Orang-orang di sana juga mengatakan, kan durung disenggol ya, tapi kan meh kesenggol. Tapi logatnya katanya logat Jakarta nasional. Tapi kan meh kesenggol, sampai aku senggol, dia mau tanggung jawab. Loh, saiki kowe wis kesenggol porong? Ya belum. Lah tapi kok belum, kok kamu sudah mukuli mobilnya? Nah, si sopir itu berkata begini, "Lek aku menyenggol kamu, terus aku kudu tanggung jawab apa?" Ya pokok kudu ngene kalau bahasa Jawa gitu. Kemudian sopir itu balik, "Ya wis, kowe njaluk ngono, aku yang njaluk kowe dandani mobilku." Piye? Nambah masalah apa ngurangi masalah? Karena ora sabar. Itu contoh. Dan banyak hal yang bisa terjadi di sekitar kita kalau kita tidak sabar di dalam menghadapi, di dalam menyelesaikannya, bukan tambah baik, justru tambah parah. Kebaikan dan kemurahan pun juga terlihat. Kebaikan kemurahan 11-12 gitu. Menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang murah hati, bukan murahan ya. Beda. Murah hati. Sudah baik murah hati. Ketika memberi tidak pamrih, suka menolong orang. Ada wujud nyata tindakan itu yang bisa dirasakan oleh sekitar. Pun juga demikian dengan kesetiaan yang bisa menjadikan kita pribadi yang taat, pribadi yang loyal. Baik kepada keluarga, baik kepada gereja, terlebih kepada Tuhan. Setia. Di keluarga, di gereja, kepada Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan. Harus setia. Harus taat. Suami pun di dalam rumah tangga juga harus taat. Taat kepada siapa? Taat kepada ketentuan, taat kepada aturan. Suami memang ditunjuk Tuhan sebagai kepala rumah tangga, tetapi suami bukan semata-mata hukum itu sendiri. Paham maksud saya? Ada beberapa orang yang berpikir, karena saya suami, maka saya adalah hukum itu. Jadi apapun yang terjadi harus sak senangnya hatiku. Segala sesuatu yang tidak menyenangkan hatiku itu salah. Melihat anaknya berdoa, papa nggak seneng lihat kamu berdoa. Kamu nggak boleh berdoa, karena kalau kamu berdoa, kamu salah. Ada tidak seperti itu? Mungkin ada. Karena apa? Papa adalah hukum itu sendiri. Nah itu salah. Suami harus taat kepada aturan, pada tentuan, khususnya ketentuan-ketentuan hukum Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Ada hukum yang mengatur. Sebagaimana Allah mengasihi jemaatnya. Ya kan? Di gereja sama halnya, harus setia. Ora apa istilahnya? Dong lek pengen nek gereja lek ra pengen ya wis nek gereja kok dijatah pengen. Mongko lek nuruti pengen iki malah justru pengennya dolan-dolan malah no. Apa meneh libur mung seminggu sekali,
Itu pun dina Minggu pisan. Pengennya ya dolan, refreshing. Bisa. Apalagi untuk Tuhan. Kesetiaan itu dibutuhkan. Apapun yang terjadi jangan pernah, saya pernah katakan gini, apapun yang terjadi jangan pernah menjual, menukarkan imanmu kepada Tuhan dengan apapun. Baik dengan jabatan, dengan uang, dengan hiburan, dengan apapun yang menyenangkan mata, telinga, pikiran, hati kita. Jika itu bukan dari Tuhan, jangan tukarkan Tuhan dengan itu semua, termasuk pasangan hidup. Ya, jangan pernah, karena bukan saya nyumpai, tapi lihat saja, pasti menyesal. Menguasai hati, menguasai perbuatan tingkah laku. Yang ketiga, pastinya menguasai pikiran. Makanya selanjutnya buah roh mengatakan, di situ ada kelemah lembutan dan penguasaan diri. Mengapa saya menaruh ini ke dalam kuasa pikiran atau kontrol pikiran? Karena kontrol diri itu letaknya ada di pikiran. Menurut saya pribadi ya, penguasaan diri itu letaknya ada di pikiran. Sebab itu ketika menemui masalah, menemui segala sesuatu, pikirkan dampaknya. Apa yang akan terjadi jika saya begini? Apa yang akan terjadi seandainya saya begitu? Semua itu bisa dilogika. Semua itu minimal bisa diperkirakan. Ya contohnya kayak si pengendara tadi, kudune mikir. Nek andai kata aku tadi lurus terus, wis bene wae, sepenting aku rak kesenggol, apa nanti yang akan terjadi? Tapi jika andai aku mandek terus mobilnya tak tutup, apa yang terjadi? Harusnya Tetapi yang terjadi selama ini banyak orang yang penting melaku dhisik mikire keri. Karena apa? Tidak dikuasai oleh Roh Kudus pikirane. Makanya ia tidak bisa lemah lembut, makanya ia tidak bisa mengendalikan dirinya, tidak bisa menguasai dirinya. Sidik-sidik emosi, sidik-sidik emosi. Lemah lembut bukan berarti lemah. Yesus adalah pribadi yang lemah lembut, tetapi dia tidak lemah. Dia tegas, apalagi terhadap sesuatu yang tidak benar. Karena lemah lembut itu sesungguhnya dapat menjadikan kita berpikir lebih positif, lebih jernih. Ora apa ya? Entah ini kata ini tepat atau tidak. Kalau orang Kediri menyebutnya ora berangasan. Berangasan, tahu berangasan? Apa istilahnya itu? Semarangnya apa ya? Apa berarti? Ya berangasan juga ya. Bukan brengosan. Itu Pak Pri. Brengosan ini Pak Pri. Pak Didik kayak ya brengosan. Pak Bayu, alah. Meh disebut brengosan ya kok ya Siti, meh ora brengosan tapi kok ya enak nyelentrire, mbok ya apa kuwi jenenge. Sebut saja rambut yang tumbuh di bibir gitu ya. Karena brengos ya kayak Pak Pri kuwi ketelak kayak brengos. Nganggo minyak, Pak. Ben ketok. Berangasan minyak jelantah. Bekas goreng gerih. Begitu tidur rubuk semut. Karena apa? Pikirannya dapat menguasai dirinya. Mampu berpikir jernih, mampu tetap berpikir positif walaupun yang diterima negatif. Walaupun mungkin seringkali difitnah, dijatuhkan, dihina, tapi pikirannya bisa tetap jernih. Orang-orang yang tidak bisa menguasai dirinya justru akan menyiksa dirinya sendiri. Pikiran itu, pikiran yang negatif itu justru akan menyiksa dirinya sendiri. Lagu apa itu yang Radoyan mangan rajenak dolan itu lagu apa itu? Lagu di Mantos apa itu? Lorone, loro, kuwi lek gak salah. Ora uyung ya.
ora kaya wong kang nandang wuyung. Oh ya bener. Mangan ra doyan, rajenak dolan neng omah bingung. Mas, piye 10 lagu? Saweran. Apa? Pikirannya dikuasai dengan kekalutan hal yang negatif, ketakutan, kekhawatiran. Ya akhirnya yaitu mangan rak doyan, rajenak dolan apa? Rak kerasanan. Dolan rono rak kerasan, dolan kene rak kerasan, kerja rak kerasan, nek gereja rak kerasan. Lah kerasane endine omah, nek omah yo bingung ya. Nek omah bingung, nek omah bingung. Kalut pikirannya. Orang-orang seperti ini, saya yakin dia nggak mampu menghadapi tantangan-tantangan dalam hidupnya. Kemungkinan besar pasti akan gagal karena pikirannya terus negatif. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, maka izinkanlah Roh Kudus itu menguasai seluruh hidup kita. Yang kalau kita garis besarkan tadi yaitu menguasai hati, menguasai pikiran, menguasai tingkah laku kita dalam berbagai macam sisi. Izinkanlah Roh Kudus menguasai hidup kita. Maka percayalah, kalau Roh Kudus sudah berkuasa, kalau Roh Kudus sudah bekerja, hasilnya pasti baik bagi kita, baik bagi orang-orang di sekitar kita, baik itu keluarga, teman, saudara, rekan atau siapapun. Baik untuk semua. Kalau Roh Kudus yang bekerja. Pak, tapi aku nglakoni apik kok jare wong ki hasilnya tetep elek, Pak. Berarti wong kuwi sing ora duwe roh. Wong sing liyane sukacita kok. Gara-gara Pak Repto ora sukacita, mosok kita harus minder. Wong liyane wong sak meneh kan lho sukacita. Gampangane contohnya gitu. Berarti mungkin Pak Repto sing ora dikuasai Roh Kudus. Makanya pikirannya negatif terus. Nah, aku mau wis jarke wae. Kan gitu gampangannya. Ya, izinkan Roh Kudus menguasai hati, menguasai pikiran, menguasai perilaku kita. Supaya apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rasakan dan apapun yang kita lakukan, kita putuskan dalam hidup kita akan menghasilkan satu kebaikan. Baik diri kita, baik sekitar kita, baik kepada siapapun juga. Biar ini menjadi berkat buat kita semua, menjadikan kita pribadi yang mau dikuasai oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan karena berkat Tuhan, karena penyertaan Tuhan kami boleh ada sampai hari ini. Kami boleh menikmati sabda firman Tuhan yang boleh kembali mengingatkan dan mengajarkan kepada kami semua untuk tetap mau, untuk tetap bersedia dengan segala kerendahan hati dan keterbukaan hati kami untuk kami dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus. Karena apapun yang terjadi kami percaya bahwa ketika hidup kami serahkan kepada Tuhan, kepada Roh-Mu, maka semua akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Kalaupun ada hal yang saat ini sedang merintangi hati, pikiran, dan jalan hidup kami percaya dengan menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Roh Kudus, kepada tuntunan dan kuasa-Mu, maka semua akan baik-baik saja. Seberapapun parahnya kehidupan kami saat ini, jikalau mungkin itu sedang terjadi di antara saudara-saudara kami yang ada di gereja ini, kami percaya semua akan baik-baik saja. Mampukan kami, ubah kami menjadi pribadi yang setia, menjadi pribadi yang taat, menjadi pribadi yang penurut, yang mau diatur oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.